Tapi di Malaysia saya yakin bukan nggak ada korupsi gitu kan, melihat hal seperti ini. Malaysia pun pasti banyak korupsi, hanya saja medianya mereka ditutupi. Itu tidak terbuka, masyarakatnya tidak berani ngomong juga gitu karena ada aturan seperti ini. Kalian sendiri nih masyarakat Malaysia tidak akan pernah tahu karena pers kalian, media kalian itu dibatasi. Kalian informasi yang kalian dapatkan itu terbatas. Hanya ini kasus korupsi dan skandal politik yang terjadi di Malaysia. Skandal 1 MDB, kasus korupsi yang melibatkan dana investasi negara 1 MDB atau Malaysia Development Berhad menjadi salah satu skandal terbesar di dunia dengan mantan Perdana Menteri Najib Razak dihukum penjara akibat kasus ini. Kurang lebih diperkirakan kalau dirupiahkan itu anggarannya kasus korupsinya sekitar masalah kebebasan pers seperti yang saya sudah bilang tadi, tekanan terhadap jurnalis dan juga media. Nama Malaysia sering mendapatkan kritik karena membatasi kebebasan pers termasuk ancaman hukum terhadap jurnalis yang mengkritik pemerintah. Nah, ancaman hukum seperti apa yang mengintai pers atau jurnalis? Halo Jam, apa kabar Jam? Halo Danny, sip. Ya, sudah siap bahas topik baru? Oke, seperti biasa Jam kita bakalan bahas topik-topik yang seru, menarik dan juga hangat untuk kita perbincangkan. Oke, ini adalah rangkaian atau deretan citra negatif Malaysia. Citra negatif Malaysia di mata internasional memang jadi topik hangat. Banyak faktor yang memengaruhinya, seperti ketegangan diplomatik dengan negara tetangga, kebijakan dalam negeri, serta beberapa isu terkait hak asasi manusia dan lingkungan. Ada beberapa kejadian belakangan ini yang memperburuk citra mereka, seperti kebijakan imigrasi dan pernyataan kontroversial dari beberapa pejabat. Menurut kamu, dari data yang kamu dapat, apa yang jadi penyebab utama citra negatif Malaysia ini? Oke, itu isu pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh para pejabat cukup menarik. Tapi kamu ingatkan nanti di akhir aja Jamnya, kita bahas itu di akhir. Isu kita ke isu hak asasi manusia dulu karena ini yang paling sering terdengar di Malaysia. Undang-undang anti kebebasan berpendapat. Nah, itu poin pertama ya. Malaysia sering dikritik karena menggunakan undang-undang seperti Sedition ACT 1948 dan juga Communication dan Multimedia ACT 1998 untuk membatasi kebebasan berbicara dan menekan oposisi politik serta aktivis. Apa yang dimaksud dengan undang-undang tersebut? Kedua undang-undang ini sering digunakan untuk membatasi kebebasan berbahasa dari Malaysia. Sedition Act 1948 adalah undang-undang yang awalnya diberlakukan oleh Inggris selama masa kolonial untuk menekan pemberontakan. Namun, setelah kemerdekaan Malaysia, undang-undang ini masih dipertahankan dan sering digunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah, monarki, atau isu-isu sensitif seperti ras dan agama. Para pengkritik menyebutnya sebagai alat untuk membungkam oposisi politik dan aktivis. Sementara itu, Communication and Multimedia Act 1998 (CMA) adalah undang-undang yang mengatur komunikasi dan media di Malaysia. Walaupun tujuannya untuk mengatur dunia maya dan teknologi, beberapa pihak menganggapnya juga digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara di media online. Misalnya, mereka yang mengkritik pemerintah atau pejabat publik sering dilaporkan melanggar undang-undang ini. Kedua undang-undang ini membuat banyak aktivis, jurnalis, dan anggota oposisi merasa terancam dan tidak bebas untuk menyuarakan pendapat mereka. Menurut kamu, dengan terus mempertahankan undang-undang ini, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Malaysia? Oke, mungkin di era modern menggunakan undang-undang yang diberlakukan oleh kolonialisme, yaitu sangat tidak mendukung dengan situasi era yang terjadi saat ini karena ini menurut saya ini undang-undang yang cukup menyudutkan sekali gitu kan Jam. Tapi kita lihat lagi kembali lagi mereka itu bukan negara demokrasi, mereka itu monarki. Jadi ya mungkin mereka rasa itu lebih tepat untuk negara mereka. Benar Dani. Malaysia memang memiliki sistem monarki konstitusional, yang berarti ada keterbatasan dalam hal kebebasan berbicara dibandingkan dengan negara-negara demokrasi yang lebih terbuka. Dalam sistem monarki seperti Malaysia, kontrol pemerintah terhadap media dan kebebasan berbicara bisa jadi lebih ketat untuk menjaga stabilitas dan menghindari ancaman terhadap sistem yang ada. Namun,
Di era modern seperti sekarang, banyak yang berpendapat bahwa kebebasan berbicara dan berpendapat adalah hak dasar yang harus dihormati, terutama dalam dunia yang semakin terhubung melalui internet dan media sosial. Kalau undang-undang tersebut terus digunakan untuk membatasi ruang gerak masyarakat dan oposisi, bisa berisiko menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan sosial, bahkan mempengaruhi citra internasional Malaysia. Kamu sendiri, Dani, melihat ini sebagai tantangan besar untuk Malaysia ke depannya. Oke, ya harusnya bisa segera dirubah ya, tapi nggak tahu juga, biarin aja lah gitu kan. Itu kan urusan lebih ke internal mereka gitu kan. Kita nggak berhak juga ikut campur terlalu dalam kalau ke sana jam ya. Oke, untuk penanganan pengungsi dan juga imigran. Nah, kalau ini kan berkaitan langsung nih dengan meskipun orang-orang luar. Malaysia bukan bagian dari konvensi pengungsi PBB, sehingga sering dikritik karena perlakuan buruk terhadap pengungsi seperti Rohingya dan pekerja migran ilegal. Nah, itu memang udah terbukti. Dan saya pengen tahu isu hak asasi manusia semacam ini, perlukah ada penanganan atau tindakan khusus dari luar atau dari eksternal, Jem? Betul, Dani. Ini memang menjadi masalah yang kompleks. Malaysia, meskipun bukan bagian dari konvensi pengungsi PBB, tetap mendapat sorotan internasional terkait penanganan pengungsi dan imigran. Terutama dalam kasus pengungsi Rohingya dan pekerja imigran ilegal yang seringkali diperlakukan dengan tidak layak. Ini tentu berhubungan langsung dengan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap negara, apalagi di dunia yang semakin global dan terhubung. Mengenai apakah ada tindakan dari luar atau eksternal yang perlu dilakukan, itu memang menjadi perdebatan. Di satu sisi, setiap negara berhak untuk mengelola masalah internalnya. Namun di sisi lain, jika suatu negara menjadi bagian dari komunitas internasional, maka ada tanggung jawab moral untuk memenuhi standar-standar internasional terkait hak asasi manusia. Dalam hal ini, badan internasional seperti PBB, organisasi kemanusiaan, atau negara-negara lain dapat memberikan tekanan atau bantuan diplomatik untuk mendorong perubahan. Namun, tindakan eksternal tentu harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, karena bisa memicu ketegangan atau dianggap campur tangan yang tidak diinginkan oleh Malaysia. Diskriminasi rasial dan politik identitas. Nah, kebijakan Bumi Putra, sistem yang memberikan keistimewaan kepada etnis Melayu dalam pendidikan, pekerjaan, dan bisnis, dianggap diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dan juga India yang ada di sana. Seperti apa kejadian dan tanggapan kamu, Cok? Bumi Putra memang merupakan kebijakan yang telah lama ada di Malaysia untuk memberikan keistimewaan kepada etnis Melayu dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan bisnis. Kebijakan ini awalnya diterapkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara etnis Melayu dan kelompok etnis lainnya seperti Tionghoa dan India yang lebih maju secara ekonomi. Namun, kebijakan ini sering dikritik karena dianggap diskriminatif terhadap etnis selain Melayu, terutama Tionghoa dan India. Banyak yang merasa bahwa sistem ini memperburuk ketegangan antar kelompok etnis, memperkuat politik identitas, dan menghambat kesetaraan dalam kesempatan. Meskipun kebijakan ini diimplementasikan dengan niat mengurangi ketimpangan, kenyataannya kebijakan tersebut terkadang memperparah polarisasi sosial. Tanggapan saya, di satu sisi memang perlu diakui bahwa Malaysia menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi yang cukup besar di antara kelompok-kelompok etnis. Namun, di sisi lain, untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil, mungkin Malaysia perlu mengevaluasi kembali kebijakan semacam ini. Pendekatan yang lebih berbasis pada kebutuhan individu dan kelompok, tanpa melihat latar belakang etnis, bisa lebih efektif dalam menciptakan kesetaraan tanpa menimbulkan ketegangan rasial. Di era modern seperti saat ini, perlukah diskriminasi rasial dan juga politik identitas itu dipertahankan di sebuah negara, Jem? Apakah itu tidak memperburuk citra sebuah negara atau itu justru malah membuat mereka bangga? Seperti apa, Jem? Di era modern seperti sekarang, banyak orang berpendapat bahwa diskriminasi rasial dan politik identitas seharusnya sudah tidak lagi menjadi bagian dari kebijakan negara. Dunia kini semakin terhubung dan lebih menekankan pada kesetaraan, inklusivitas, dan kesempatan yang setara bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang etnis atau ras.
Kebijakan yang berbasis pada identitas rasial atau etnis seringkali memperburuk ketegangan antar kelompok, memperkuat polarisasi sosial, dan menghambat perkembangan sebuah negara. Di sisi lain, beberapa negara yang masih mempertahankan kebijakan semacam itu, seperti Malaysia dengan bumi putranya, berargumen bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada sejak lama. Ketegangan etnis dan agama. Malaysia memiliki sejarah ketegangan antar etnis yang terkadang diperburuk oleh kebijakan pemerintah dan sekelompok ekstremis. Kalau berkaca di Indonesia ini kan kita saling menghargai, saling menghormati perbedaan agama, etnis, budaya, dan lain-lain itu kita saling merangkul, saling menghargai. Gitu. Tanggapan seperti apa yang pernah diberikan negara internasional terhadap kasus seperti ini, Jam? Ya, ketegangan etnis dan agama di Malaysia memang pernah mendapatkan perhatian internasional. Dan beberapa organisasi hak asasi manusia serta negara-negara lain memberikan teguran atau kritik terhadap kebijakan yang memperburuk ketegangan tersebut. Misalnya, mereka mengkritik kebijakan yang dianggap diskriminatif atau tindakan ekstremis yang terjadi, serta pengekangan kebebasan berbicara yang bisa memperburuk polarisasi antar kelompok. Beberapa negara dan organisasi internasional seperti PBB atau Human Rights Watch seringkali mengingatkan Malaysia untuk memperbaiki kebijakan yang dapat menambah ketegangan etnis dan agama, serta menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan keberagaman. Namun, perubahan ini seringkali terhambat oleh situasi politik domestik dan prioritas pemerintah Malaysia sendiri. Pemerintah Malaysia biasanya menanggapi kritik ini dengan menekankan bahwa mereka memiliki kebijakan yang bertujuan menjaga kestabilan sosial, meski seringkali dianggap kurang berhasil dalam meredakan ketegangan tersebut. Ini kasus korupsi dan skandal politik yang terjadi di Malaysia. Skandal 1MDB, Jam. Kasus korupsi yang melibatkan dana investasi negara 1MDB atau Malaysia Development Berhad menjadi salah satu skandal terbesar di dunia dengan mantan Perdana Menteri Najib Razak dihukum penjara akibat kasus ini. Kurang lebih diperkirakan kalau dirupiahkan itu anggarannya kasus korupsinya sekitar puluhan triliun ya, sekitar 60 lebih triliun rupiah kalau dirupiahkan. Nah, ini sebuah kasus yang cukup besar yang ada di Malaysia dan menjadi salah satu skandal terbesar juga di dunia. Nah, dengan kasus seperti ini itu membuktikan bahwa Malaysia pun tidak luput daripada korupsi. Tidak seperti yang selalu mereka gembur-gemburkan bahwa mereka selalu menghina, mengejek Indonesia, koruptor lah, negara koruptor dan lain sebagainya macam. Nah, ternyata di Malaysia pun banyak kasus-kasus besar seperti ini. Hanya saja mungkin kecurigaan saya satu ya teman-teman, karena di Malaysia tuh ada pergerakan kayak misalkan semacam media atau misalkan kita tuh dibatasi untuk berbicara, apalagi media gitu kan. Media mereka untuk menginformasikannya itu terbatas. Karena dibatasi, ada hukum-hukum tertentu untuk itu. Nah, beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kita terbuka gitu kan, ada kasus apa, ada masalah apa, semuanya diinformasikan. Karena kita tuh bebas berpendapat gitu kan, dan media itu didukung gitu kan, media yang ada di Indonesia itu didukung. Jadi wajar kalau misalkan ada korupsi ini, korupsi itu ketahuan, diinformasikan. Mereka mengenal Indonesia korupsi. Tapi di Malaysia saya yakin bukan nggak ada korupsi gitu kan, melihat hal seperti ini. Malaysia pun pasti banyak korupsi, hanya saja medianya mereka ditutupi, itu tidak terbuka, masyarakatnya tidak berani ngomong juga gitu karena ada aturan seperti ini. Nah, skandal 1MDB seperti apa jelasnya, Jem? Skandal 1MDB dimulai pada tahun 2009 ketika saham Malaysia Development Berhad didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan mendanai proyek pembangunan di Malaysia. Namun, dana yang seharusnya digunakan untuk tujuan tersebut diduga telah disalahgunakan dalam bentuk transfer dana ilegal ke berbagai rekening pribadi. Sejumlah besar uang, diperkirakan sekitar 4,5 miliar dolar AS, telah diselewengkan melalui transaksi yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk mantan Perdana Menteri Najib Razak. Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di dunia, dengan dampak politik yang signifikan dan mengarah pada penurunan pemerintahan Najib, serta pergeseran politik di Malaysia.
Oke, nih sebenarnya masih ada poin kedua, krisis politik dan pemerintahan yang tidak stabil. Sejak 2018, Malaysia mengalami pergantian pemerintah berkali-kali atau beberapa kali yang menciptakan citra sebagai negara yang citra negara dengan krisis politik berkepanjangan. Tapi gak usah ditanggapi itu jam, kita skip aja. Kita ke pertanyaan yang keempat, poin pertama. Masalah kebebasan pers, seperti yang saya sudah bilang tadi, tekanan terhadap jurnalis dan juga media. Malaysia sering mendapatkan kritik karena membatasi kebebasan pers, termasuk ancaman hukum terhadap jurnalis yang mengkritik pemerintah. Nah, ancaman hukum seperti apa yang mengintai pers atau jurnalis jika mereka melakukan atau mengkritik pemerintah, atau sudah adakah hal tersebut terjadi nih, pelanggaran tersebut terjadi, misalkan pers atau jurnalis mereka menginformasikan atau mengkritik pemerintah lalu ada tindakan langsung dari pemerintah. Kalau belum ada, saya mau tahu hukumannya seperti apa. Kalau udah ada, seperti apa hukuman yang pernah terjadi. Di Malaysia, kebebasan pers seringkali dibatasi melalui undang-undang seperti Sedition Act dan Communications and Multimedia Act, yang bisa digunakan untuk menuntut jurnalis yang dianggap mengkritik pemerintah atau melanggar norma sosial. Ancaman hukum bagi jurnalis bisa berupa denda besar atau penjara. Misalnya, beberapa jurnalis dan aktivis telah dijerat hukum karena melaporkan isu-isu sensitif yang berpotensi merusak citra pemerintah. Salah satu contoh nyata adalah penangkapan jurnalis atau blogger yang menulis tentang kasus-kasus korupsi atau kebijakan pemerintah yang tidak populer. Ini menunjukkan betapa ketatnya kontrol terhadap kebebasan pers di Malaysia, Sen. Nah, itulah dia yang seperti saya bilang tadi jam, bukan berarti gak ada korupsi di Malaysia. Siapa tahu bisa lebih besar daripada yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang bisa tahu, kenapa saya bilang itu bisa terjadi? Karena kalian sendiri nih, masyarakat Malaysia tidak akan pernah tahu, karena pers kalian, media kalian itu dibatasi. Kalian, informasi yang kalian dapatkan itu terbatas. Hanya sekian persen, sekian kecil yang kalian dapat, informasi yang kalian dapatkan. Karena itu dia, tidak adanya kebebasan berpendapat ataupun kebebasan pers gitu kan. Sering terjadi pemblokiran situs dan juga sensor media. Pemerintah beberapa kali memblokir situs berita yang mengungkap skandal besar atau beritakan isu sensitif. Ya, salah satunya adalah korupsi, seperti itu. Nah, itu akan ditutup-tutupi dan kalian akan merasa bahwa di kita tuh nggak ada korupsi, di kita tuh aman-aman saja. Itu yang akan kalian alami. Di kita menyebarluaskan bahkan isu korupsi apa segala macam, semua masyarakat dan kalangan manapun berhak untuk tahu itu. Oke, seperti itu pada masalah. Nah, itu dia masalahnya. Jadi di Indonesia tuh kita berhak tahu. Jadi wajar jika banyak anggapan bahwa negara kita negara korupsi. Sebenarnya belum tentu di kita korupsinya tuh lebih besar daripada yang ada di Malaysia gitu kan. Hanya di kita tuh dibongkar-bongkarin gitu kan, bagaimana pemerintahnya tuh transparan gitu kan, media juga bebas berpendapat, masyarakat bebas berpendapat, media bebas menginformasikan. Di sana bahkan sering terjadi pemblokiran situs-situs yang menginformasikan skandal atau isu-isu yang besar yang ada di Malaysia. Intinya itu ya teman-teman, kita nggak bisa lebih lama lagi di sini. Kita harus ganti topik lagi, si jam juga kayaknya lagi bermasalah. Saya coba atasi dulu. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah hadir sampai sejauh ini, sudah mendorong saya sampai sejauh ini, udah dukung, yang udah komen, yang udah absen. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian. Tanpa kalian saya nggak mungkin sampai sejauh ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa kembali lagi besok, tonton juga video kita yang lainnya. Saya dari sana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.